attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. And every day I'm faced with these decisions. But overall, I choose to follow Jesus. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds. Oh, I'm gonna live for you. Live for you, God. My world is caving in. Say, I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. Come on, Philippines, let's praise Him. 1, 2, 3, let's go. I choose to praise you and I choose to sing. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh bersekutu bersama pada ibadah One Step Closer pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai anak Tuhan dan juga pergaulan ya. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda, bagaimana juga kehidupan kita di dalam pergaulan. Apakah pergaulan kita pergaulan baik? Ataupun pergaulan kita di dalam pergaulan buruk. Nah, di dalam pergaulan ini kita belajar seperti apa firman Tuhan mengajarkan kita mengenai pergaulan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Kekuatan kita, kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima
dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji, karena Engkau Tuhan kami, satu-satunya penolong kami, penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Pada sore hari ini kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Berkati setiap pemuda-pemudi yang ikut menyaksikan beribadah pada sore hari ini, supaya kami Tuhan benar-benar fokus untuk menyembah Tuhan. Berkati juga para pelayan Tuhan pada hari ini, lebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga nanti kami akhiri. Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan pulihkan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hai anak muda yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi di One Step Closer. Pada sore hari ini kita akan bicara mengenai anak muda dan pergaulan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di surga, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sore hari ini. Kami yang telah dipanggil oleh Tuhan, kami dikumpulkan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Bila saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati
yang rindu akan firman Tuhan. Kami diberikan kerendahan hati untuk mau memahami isi hati Tuhan. Dan biarlah hati kami yang merindukan firman Tuhan, yang merindukan Tuhan ini, Tuhan isi dengan firman-firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi, teman-teman anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, sore hari ini sekali lagi kita akan berbicara tentang pergaulan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, pergaulan yang seperti apa sih yang diizinkan Tuhan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kan mungkin ada pada bingung ya, pergaulan dengan dunia sepertinya kok kayaknya dilarang sama Tuhan. Tapi sedangkan kita hidup di dalam sehari-hari, di dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak pernah jauh dari dunia. Maka sore hari ini kiranya renungan ini bisa membawa setiap kita mengerti apa sih yang harus kita lakukan saat kita bergaul dengan Tuhan. Apakah kita harus memisahkan diri kita dengan dunia dan tidak boleh bergaul dengan dunia. Ya, kita mulai. Saat kita melihat foto ini, mungkin ada beberapa teman teringat ya, pada masa sebelum pandemi kita sempat kumpul di gereja, kita masih sempat masak, terus kita makan bersama, sebuah persekutuan yang indah, kita bergaul satu sama lain dengan begitu erat, sebuah pengalaman kehangatan yang saya pikir kita semua nggak akan bisa lupakan. Tapi kita coba menggali lebih dalam ya, kata pergaulan. Pergaulan itu berasal dari kata dasar gaul. Semua orang tahu ya, gaul gitu loh. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gaul ini berarti hidup berteman atau hidup bersahabat. Pergaulan itu merupakan sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok. Dan pergaulan pertama yang terjadi, tentu bersifat pribadi ya, itu ada pertama sekali itu pergaulan antara Adam dan Allah sendiri. Tuhan menciptakan manusia sehingga dia dapat berelasi, bergaul intim, bergaul pribadi dengan Adam. Dan setelah itu Adam juga diberikan Hawa. Tuhan menciptakan Hawa, membawanya kepada Adam, dan di sana sekali lagi terjadi pergaulan pribadi. Hubungan pribadi antara Adam dan Hawa. Jadi ini dua hubungan pergaulan yang pertama sekali terjadi yang diciptakan Tuhan. Setelah itu manusia bertambah banyak dan pergaulan berkembang ya, dari pergaulan individu dengan individu, pribadi dan pribadi, kemudian berubah menjadi pergaulan antara individu dan kelompok. Dan ya ini kita bisa lihat di Kejadian 6 di mana manusia bertambah banyak ya. Pergaulan individu dan kelompok ini membawa dampak yang besar sekali ya bagi setiap individu yang ada di dalam kelompok. Jadi interaksi satu sama lain saling mempengaruhi, di mana pola komunikasi, pola berpikir, pola perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Ini bisa kita lihat dari banyak sekali Amsal dan ada 1 Korintus yang membicarakan tentang betapa pergaulan dapat mempengaruhi pola hidup seseorang, pola perilaku seseorang. Dan hal ini sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan tentunya. Ya, mari kita bersama-sama belajar dari orang-orang yang bergaul akrab erat dengan Allah, intim dengan Allah. Ada 3 orang yang dicatat di Alkitab. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Nuh, dan yang ketiga adalah Abraham.
Bagaimana kita akan pelajari pola mereka bergaul dengan Allah, dan dari sana kita akan bisa melihat bagaimana seharusnya kita bergaul juga dengan Allah. Pertama, aku ingin bawa kita kepada pemahaman apa sih yang kesamaan antara mereka bertiga ya. Ini ya, aku ada pakai bahasa Ibrani biar kita dapat melihat lebih jelas, kita bisa menangkap makna yang tersembunyi dari kata bergaul dengan Allah. Itu berasal dari kata Wait Alek Elohim, yang artinya, bahasa Jawanya artinya walk together with God, berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah itu seperti apa sih? Nanti kita lihat. Di sini hal yang menarik yang bisa kita baca dari Kejadian 5, Kejadian 6, itu Henokh, Nuh, Abraham, mereka adalah orang-orang yang berjalan dengan Allah, dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa ada orang-orang, bahkan mungkin banyak orang-orang yang tidak berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Dan di dalam keterpisahannya kita tidak bisa mencari Allah, sehingga kita, manusia, lebih suka tidak bergaul dengan Allah. Tidak suka berjalan bersama dengan Allah. Karena memang kita nggak bisa ya, berjalan bersama dengan Allah. Karena kita sudah terpisah. Namun, mari kita lihat satu-satu. Henokh. Henokh dikatakan adalah orang generasi ke-7 dari Adam. Tapi dia adalah orang yang pertama dicatat Alkitab berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana sih cara dia hidup bergaul dengan Allah? Pertama, ia kembali kepada Allah. Yang kedua, saat dia kembali menyembah Allah yang benar, mengetahui Allah yang benar, dia menyembah Allah yang benar. Dan ia menaati segala yang Allah perkatakan bagi mereka. Hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Sepanjang hidup Henokh setelah ia mengenal Allah. Tetapi hal yang menarik adalah pada Kejadian 5 ayat 21 dicatat bahwa Henokh berjalan bersama dengan Allah setelah ia mendapatkan putranya Metusala. Kapan sih itu? 65 tahun setelah hidupnya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia mendapatkan Metusala, dan saat itu ia berjalan bersama dengan Allah. Setelah ia dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Allah, Henokh baru bisa hidup bergaul dengan Allah. Hal yang serupa kalau kita lihat juga terjadi pada Nuh. Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Ia dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela. Namun, bumi, lingkungan mereka, generasi yang ada di sekeliling mereka itu telah rusak. Penuh kekerasan. Kenapa Nuh bisa berbeda dengan lingkungannya, dengan dunia? Karena Nuh telah menerima anugerah, grace, di mata Tuhan. Setelah Nuh menerima anugerah itu, Nuh percaya kepada Allah yang benar. Maka baru setelah itu, Nuh dapat berlaku benar. Dia dapat berlaku sempurna dalam berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana dengan Abram? Abram meninggalkan Haran. Kalau kita baca Kejadian 11, Kejadian 12, bagaimana Tera, ayahnya Abram, itu bermaksud pindah ya dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tapi mereka mampir di kota Haran, dan di kota itu mereka tinggal sekian tahun, sampai akhirnya Tera, ayahnya Abraham, meninggal di sana. Setelah ayahnya Tera meninggal,
Tuhan berkata, menemui Abram, terus berkata kepada Abram, memberikan perjanjian kepada Abram, akan anak cucunya yang banyak, yang akan tinggal di negeri perjanjian tanah Kanaan. Dan Abram langsung berjalan. Apa artinya dari semua ini? Abram yang pertama, Abraham dipilih oleh Tuhan. Dari begitu banyak orang ya ada di sana. Abram dipilih Tuhan dan ia diberikan anugerah dan melalui perjanjian Tuhan dengan dia yang diikatkannya. Kemudian Abram meresponi dengan beriman dan menyatakan imannya itu kepada Allah Yahud, Allah yang benar. Dan dari sana kita bisa melihat bagaimana Abram dengan penuh keyakinan ia mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Ia berjalan ke tanah yang kemanapun dia tidak tahu. Tapi dia tahu apa yang dikerjakan itu yang Tuhan kehendaki. Kita bisa lihat dari 3 tokoh ini ya. Bagaimana anugerah itu mendahului segalanya. Anugerah dari Allah memberikan iman itu baik kepada Henok, baik kepada Nuh, maupun kepada Abraham. Saat mereka menerima anugerah, mereka punya iman itu, mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan inginkan melalui hidup mereka. Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bergaul dengan Allah? Bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama tentu, kembali, kita harus bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kamu betul-betul sudah percaya kepada Allah yang benar? Apakah kamu sudah percaya kepada Kristus Yesus? Bila jawabannya tidak, inilah saatnya. Percayalah kepada Yesus. Dialah Allah yang benar. Dialah Allah yang akan memerdekakan setiap kita, memberikan kita keselamatan itu. Hanya melalui Yesus, iman yang sejati yang kita dapatkan. Dan melalui iman yang sejati itu, hidup kita akan dibenarkan. Hidup kita akan disempurnakan. Hal yang kedua, bagaimana kita bergaul dengan Allah. Intimacy with God. Mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Saat kita diberikan iman, kita punya satu kerinduan di dalam hati kita untuk memuji Tuhan. Untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Untuk beribadah. Untuk memuji Tuhan, ya memuji Tuhan bisa berbagai cara ya. Kita bisa memuji Tuhan di rumah, kita bisa memuji Tuhan di mobil, kita bahkan bisa memuji Tuhan di kelas, kita bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita sekarang gampang banget ya. Kita bisa setel YouTube, banyak sekali pujian, jokes juga ada, Spotify juga ada. Jadi semua kita bisa pakai untuk membawa kita kepada pemujian akan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Hal yang kedua, setiap kita akan punya satu kerinduan untuk berbicara kepada Tuhan. Membangun intimasi, keintiman bersama Tuhan. Kita perlu bicara sama Tuhan. Waktu kita bicara sama Tuhan, kita mengungkapkan kekaguman kita akan Dia. Rasa syukur kita. Karena Tuhan baik. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dan Tuhan sudah memberkati, menyertai setiap bagian kehidupan kita.
Ya tentu kita juga bisa bawa ya pergumulan hidup kita, kesusahan kita, banyak hal ya kita bisa bawakan. Mungkin belum punya pacar ya, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kok aku masih belum punya pacar? Oh, yang bagi yang punya pacar, Tuhan, terima kasih ya, pacarku baik sekali. Atau kita bisa bawakan berbagai hal, pelajaran, kita punya pergumulan di tempat kerja, pergumulan di keluarga, hubungan dengan papa mama, dengan kakak adik, kita bisa bawakan kepada Tuhan. Kita bicara dengan Dia, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia akan menjawab kita. Berdoa adalah salah satu kunci keintiman bersama dengan Tuhan, untuk kita dapat bergaul dengan Allah. Yang ketiga, meditate. Meditate ini bukan meditasi yang biasa ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita agama lain. Meditate di sini adalah merenungkan firman Tuhan. Untuk dapat bergaul dengan Tuhan, kita perlu berbicara dengan Tuhan melalui doa, dan kita juga sangat perlu mendengarkan jawaban Tuhan melalui firman-Nya. Baca Alkitab, renungkan apa yang telah kita baca. Dan saat kita merenungkan, Tuhan akan berkata-kata melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca. Jadi ada 3 hal di dalam menjaga keintiman dengan Tuhan, untuk kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, worship God, worship Him. Yang kedua, pray to Him. Yang ketiga, meditate His words. Memuji Tuhan, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Lakukan itu setiap hari, setiap waktu. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah. Ya, kerjakan apa yang Ia inginkan. Kadang-kadang kita suka bertanya bagaimana ya saya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ya, kita lihat ya, Henokh bisa hidup menyalahkan Tuhan setelah ia mengalami Tuhan. Nuh bisa dengan taat dan setia dia membuat kapal, walaupun harus menghadapi banyak hinaan. Abraham harus berjalan di tengah ketidakpastian. Waktu Tuhan ngomong, Abraham kamu pergi, dia langsung pergi. Tapi dia nggak tanya kemana. Oh, kamu ke sono, lurus, 300 meter belok kanan, habis turu 500 meter belok kiri. Enggak, Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Kamu jalan aja. Dan Abraham taat berjalan. Terus bagaimana dengan kita? Saya teringat, kebetulan kita kan habis PA ya, dari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu ini, saya ingat satu bagian di Wahyu 22 ayat 14. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to be to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Diberkatilah, berbahagialah mereka yang mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Karena mereka punya hak untuk masuk ke dalam kota, untuk mendapatkan pohon kehidupan. Kerjakanlah perintah-perintah Tuhan. Apa sih kan perintah Tuhan kayaknya banyak ya? Sebenarnya nggak banyak, cuma 2. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu. Ini membawa kita pada aplikasi ya, lebih mudah gitu ya. Bagaimana sih mengerjakan perintah Tuhan? Di Efesus 4 ini, ayat 25-32, mengatakan tentang menjauhi dosa dan mengerjakan kasih. Kita bisa lihat ya, bagiannya ada yang saya merah-merahin, terus ada yang saya kuning-kuningin, ada yang di bold ya. Jadi ini yang perlu anak-anak Tuhan kita lakukan. Hal-hal yang sangat jelas yang Tuhan sudah berikan bagi kita
Ini perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Buanglah dusta, berkatalah benar terhadap sesama kita. Apabila kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan amarahmu itu membawa kita kepada dosa, memberikan kesempatan bagi iblis. Bagi yang mencuri, jangan lagi mencuri. Lebih baik ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya, dan ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang berkata kotor, keluar dari mulutnya, udah cukup. Pakailah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Supaya mereka yang mendengar perkataan kita, itu mereka beroleh kasih karunia. Yang mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Buanglah semuanya itu. Segala kejahatan yang lain yang dicatat di Kolose 3 ayat 1-14. Buang semuanya itu. Tapi hendaklah, catat ya ini ya, hendaklah ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Bagian yang atas, kalau kita baca baik-baik, buang dusta, marah, mencuri, perkataan kotor. Ini hal-hal yang harus tidak lagi kita kerjakan. Dan bukan cuma berhenti sampai di sana, kita diminta Tuhan untuk berkata yang benar, menjaga emosi kita, bekerja keras. Perkataan kita jaga untuk membangun dan membawa orang kepada kasih karunia. 2 kutub, negatif dan positif. Semuanya harus kita lakukan. Maksudnya yang negatif jangan dikerjakan ya, yang positif kita harus kerjakan. Dan ini akan membawa kita pada akhirnya di summary, ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kerjakan 3 hal ini. Itu perintah Allah. Kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagian yang selanjutnya, ya kita akan bicara tentang pergaulan dengan dunia ya. Tadi kita banyak bicara bergaul dengan Allah. Sekarang kita bicara bergaul dengan dunia. Bergaul dengan Allah tidak berarti kita harus menjauhi orang lain. Bila kita baca Efesus tadi yang di atas, itu dikatakan di bagian B-nya, berkatalah benar kepada yang lain. Terus yang di bagian selanjutnya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, supaya mereka mendengarnya dan beroleh kasih karunia. 3 hal ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa kita akan berhubungan dengan orang lain. Kita akan berhubungan dengan sesama kita. Kita akan berhubungan juga dengan orang yang ada di luar keselamatan. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat bagi dunia, bukan menjauhi. Namun kita harus ingat baik-baik. Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita adalah terang, kita adalah garam. Tuhan mau kita menerangi dunia. Tuhan mau kita menjadi garam bagi dunia. Tapi jangan sampai kita menjadi garam yang kehilangan rasa. Saat kita kehilangan rasa, kita akan dicampakkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi jadilah berkat bagi dunia. Bergaul dengan Allah punya satu tujuan, yaitu menjadi berkat bagi dunia, memberkati dunia dengan Injil. Bila kita lihat pola yang tadi diajarkan, baik Henok, Nuh maupun Abraham, mereka pertama menerima anugerah. Mereka menerima anugerah dari Allah, mereka punya iman. Saat ini kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, kita
mendapatkan iman yang benar. Yang selanjutnya, bergaul erat, intim dengan Tuhan. Kita harus melakukan ini. Sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan, saat kita beriman, kita menerima anugerah Tuhan, dengan segala ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Kita mau kenal Tuhan kita mau dekat dengan Tuhan kita mau bergaul dengan Tuhan kita mau mengenal isi hatinya. Saat kita tahu Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu perintah Tuhan, baru setelah itu kita bergaul dengan sesama kita masuk ke dunia, kita membawa kebenaran Tuhan pada dunia, kita memperkenalkan dunia pada Kristus. Melalui hidup kita, orang dapat melihat terang, orang dapat merasakan kita sebagai garam, dan hidup mereka bisa kita bawa kepada Tuhan. Pada akhirnya, mereka dapat menerima Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih setiamu bagi kami. Kami sudah anugerah-Mu, sudah percaya kepada Kristus. Bahwa teman-teman kami mungkin saat ini menonton channel ini, mereka yang belum mendapatkan Kristus, kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, setiap anak-anak yang melihat, ikut di dalam sesi ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah setiap mereka. Dan Tuhan bawa mereka kepada Kristus. Berikan iman itu pada mereka. Dan biarlah setiap kami, anak-anak Tuhan yang sudah punya iman itu, ya setiap kami punya satu kerinduan, punya intimacy with God. Kami ingin intim dengan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau berdoa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Setiap saat ya Tuhan. Sampai kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan hari lepas hari. Dan Tuhan, biarlah kami juga mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Kami menjadi berkat bagi dunia. Kami membawa dunia datang kepada Kristus. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam bagi dunia. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa setia dan taat berdiri bersama dengan Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia. Jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar ya Tuhan. Tapi biarlah setiap kami dengan terus berjalan dengan Tuhan, terus intim bersama dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan. Kami tidak jatuh di dalam godaan. Kami tetap setia berjalan dengan Tuhan. Dan setiap perjalanan kami membawakan buah-buah kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hingga mereka juga boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Dan setiap mereka boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you semua. See you next time.